Pernah nggak, tengah malam Anda terbangun tiba-tiba, karena kram di kaki yang rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum? Atau mungkin saat duduk terlalu lama nonton TV, atau ngobrol santai, tiba-tiba kaki terasa kesemutan seperti ada aliran listrik halus menjalar? Banyak orang bilang, itu wajar, namanya juga udah umur. Tapi bagaimana kalau ternyata itu bukan cuma soal usia? Bagaimana kalau penyebab sebenarnya justru berasal dari makanan yang Anda makan, hampir setiap hari makanan yang kelihatannya biasa, bahkan enak, tapi diam-diam bisa memperparah kondisi saraf dan aliran darah di kaki Anda? Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka santap bisa menjadi pemicu utama kram, kesemutan, dan rasa tidak nyaman di kaki, terutama di usia 50-an ke atas. Nah, di video ini, kami akan bongkar 7 makanan sehari-hari, yang ternyata bisa memperparah kram dan kesemutan, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut. Dan yang mengejutkan, makanan-makanan ini, bukan makanan aneh justru sering ada di dapur rumah kita sendiri. Mari saya ceritakan sedikit tentang Pak Suyatno, seorang pensiunan guru, berusia 64 tahun dari Yogyakarta. Setiap malam, beliau sering terbangun, karena kakinya terasa ditarik-tarik dan kaku. Kadang disertai rasa kesemutan yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Istrinya sampai harus memijat kaki setiap malam, agar beliau bisa tidur kembali. Sudah coba macam-macam, minum air putih lebih banyak, rutin jalan kaki pagi hari, bahkan sempat terapi refleksi. Tapi masalah itu tetap datang, berulang-ulang. Sampai suatu hari, anaknya yang juga seorang perawat, menyarankan untuk mencatat makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari. Ternyata, hampir setiap sore, Pak Suyatno ngemil gorengan, minum kopi 2-3 kali sehari, dan sesekali makan mie instan kalau males masak. Dari situlah titik balik dimulai. Setelah mengurangi makanan-makanan tersebut, dan menggantinya dengan pilihan yang lebih ramah untuk tubuh, keluhannya mulai berkurang secara perlahan. Kini, beliau bisa tidur lebih tenang, bangun pagi dengan kaki yang lebih ringan, dan tidak lagi takut kesemutan saat duduk terlalu lama. Kisah Pak Suyatno ini bukan satu-satunya. Banyak orang tua di luar sana mengalami hal serupa, tanpa menyadari akar permasalahannya. Karena seringkali, makanan yang enak di lidah bisa jadi musuh dalam selimut untuk tubuh kita sendiri. Nah, bagaimana dengan Anda? Dari kota mana Anda menonton video ini? Usia berapa sekarang? Apakah Anda juga sering mengalami kram atau kesemutan yang terasa mengganggu aktivitas harian Anda? Kalau iya, maka video ini wajib Anda tonton sampai habis. Karena kita akan bahas satu persatu 7 makanan harian yang tanpa kita sadari, bisa memperparah kondisi kram dan kesemutan di kaki, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 50 tahun. Bukan hanya nama makanannya, tapi juga mengapa makanan itu berbahaya untuk saraf dan otot kita, serta bagaimana cara menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, tanpa harus mengorbankan rasa. Jadi pastikan Anda tonton video ini sampai akhir ya, jangan setengah-setengah, karena informasi di bagian akhir justru bisa jadi yang paling penting untuk Anda ketahui. Dan kalau Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggunya, kami akan terus membagikan informasi kesehatan dan tips ringan seputar hidup sehat di usia lanjut, supaya kita semua bisa tetap aktif, bugar, dan menikmati masa tua dengan lebih nyaman dan bahagia. 1. Gorengan. Siapa yang bisa menolak aroma gorengan panas di sore hari? Tempe goreng, pisang goreng, tahu isi wah, rasanya seperti bagian dari budaya kita. Tapi sayangnya, di balik kelezatan dan kerenyahannya, gorengan menyimpan bahaya tersembunyi terutama untuk kesehatan kaki kita, khususnya bagi Anda yang sudah memasuki usia 50-an ke atas. Kenapa? Karena gorengan apalagi yang digoreng dengan minyak bekas berulang kali, mengandung lemak trans. Lemak jenis ini, bukan cuma bikin kolesterol naik, tapi juga bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang tersumbat, akan menghambat aliran oksigen dan nutrisi, ke bagian tubuh paling ujung termasuk kaki. Akibatnya, otot di kaki jadi mudah tegang, mudah lelah, dan muncullah kram atau kesemutan yang sering Anda rasakan itu. Bayangkan saja, seperti selang air yang tersumbat airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Begitu juga darah Anda. Semakin sering Anda konsumsi gorengan, makin tebal sumbatan di pembuluh Anda. Jadi meskipun hanya sepotong 2 potong per hari, jika dikonsumsi rutin, dampaknya bisa sangat nyata. Apalagi di usia lanjut, di mana metabolisme tubuh sudah tidak secepat dulu. Anda tak harus berhenti total, tapi mulailah kurangi. Coba ganti camilan sore dengan buah kukus, ubi rebus, atau kacang rebus yang tetap enak tapi jauh lebih bersahabat untuk tubuh Anda. 2. Daging olahan. Sosis, nugget,
kornet semuanya praktis, tinggal goreng atau kukus sebentar, makanan langsung siap. Tapi tahukah Anda, daging olahan seperti ini adalah salah satu penyumbang tertinggi natrium, garam dan pengawet kimia di dalam tubuh kita. Kalau tubuh ini seperti taman, maka makanan seperti ini ibarat hujan asam perlahan, tapi pasti merusak jaringan yang sehat, termasuk saraf dan pembuluh darah di kaki Anda. Konsumsi natrium berlebihan akan meningkatkan tekanan darah. Ketika tekanan darah tinggi, pembuluh darah kecil terutama di ujung-ujung tubuh seperti jari kaki dan betis akan menyempit. Saraf pun ikut terganggu karena asupan oksigen yang tidak optimal. Itulah sebabnya Anda bisa merasa seperti kaki ditusuk jarum, panas di dalam, atau bahkan mati rasa. Banyak orang lansia mengeluh seperti ini, padahal mereka rajin jalan kaki dan minum obat. Tapi kalau pola makan tidak diubah, semua itu bisa sia-sia. Kita sering lupa bahwa kenyamanan jangka pendek dari makanan praktis bisa berujung pada penderitaan jangka panjang. Kalau Anda ingin tetap bisa berjalan ke pasar atau ke masjid tanpa rasa pegal dan nyeri di kaki, mulailah kurangi konsumsi daging olahan. Masak ayam segar, rebus telur, atau gunakan tempe sebagai pengganti sumber protein. Tubuh Anda akan berterima kasih untuk itu. 3. Roti putih dan nasi putih. Roti tawar putih untuk sarapan, nasi putih untuk makan siang dan malam, sepertinya sudah jadi rutinitas mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi masalahnya, roti putih dan nasi putih adalah karbohidrat sederhana yang sangat cepat diubah menjadi gula oleh tubuh. Nah, saat kadar gula dalam darah naik terlalu tinggi dan terus-menerus, itu bisa merusak pembuluh darah dan saraf, terutama yang berada di kaki. Pernah dengar istilah neuropati diabetik? Itu adalah kerusakan saraf akibat gula darah yang tidak terkendali, dan gejalanya bisa berupa kesemutan, kebas, hingga rasa panas yang menusuk-nusuk di kaki. Sayangnya, banyak orang yang belum terdiagnosis diabetes tapi sudah mengalami gejala awal ini, dan mereka tidak sadar penyebabnya adalah makanan pokok mereka sendiri. Bahkan nasi putih yang kita anggap aman, karena dimakan sejak kecil, ternyata punya indeks glikemik yang tinggi, artinya sangat cepat menaikkan kadar gula darah. Apalagi kalau makannya banyak, tanpa disertai sayur dan serat yang cukup. Solusinya? Bukan berarti harus berhenti makan nasi, tapi bisa mulai dengan mengurangi porsinya, mengganti sebagian dengan nasi merah, singkong kukus, atau bahkan jagung rebus yang lebih ramah gula darah. Coba juga pilih roti gandum utuh untuk sarapan, agar tubuh Anda mendapatkan energi lebih stabil dan kaki Anda tidak lagi protes di malam hari. 4. Mie instan. Mie instan itu ibarat sahabat setia di kala lapar dan malas masak. Tapi sayangnya, di balik kepraktisan dan rasa gurihnya yang menggoda, mie instan punya kandungan yang sangat tidak bersahabat untuk sistem saraf, terutama di kaki. Pertama, mie instan mengandung MSG, penyedap rasa, dan natrium dalam jumlah sangat tinggi. Kedua, dalam proses pencernaan, makanan seperti ini bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit seperti kalium, kalsium, dan magnesium sangat penting untuk menjaga kontraksi otot dan fungsi saraf. Kekurangan salah satu dari zat ini, terutama magnesium, bisa memicu kram otot yang menyakitkan, terutama saat malam hari ketika tubuh sedang istirahat. Belum lagi, mie instan hampir tidak mengandung serat dan vitamin penting, jadi tubuh kita hanya menerima kalori kosong tanpa nutrisi pendukung. Efeknya, tubuh merasa cepat lelah, kaki jadi mudah kesemutan, dan otot terasa tegang. Kalau sudah seperti ini, bukan hanya fisik yang terganggu, tapi juga kualitas tidur dan suasana hati Anda. Sebaiknya batasi konsumsi mie instan, dan kalaupun ingin makan, imbangi dengan sayuran rebus dan kurangi bumbunya. Ingat, tubuh kita bukan mesin, semakin bertambah usia, semakin kita perlu memberi perhatian lebih pada apa yang masuk ke dalamnya. 5. Minuman manis kemasan. Saat cuaca panas, minuman dalam botol seperti teh manis, jus buah dalam kemasan, atau minuman berenergi seringkali terasa seperti penyelamat. Rasanya manis, segar, dan praktis. Tapi kenyataannya, minuman-minuman ini adalah bom gula, dalam bentuk cair. Satu botol kecil bisa mengandung setara 5-7 sendok makan gula tambahan. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, kadar gula yang tinggi dalam darah adalah musuh besar bagi pembuluh darah kecil dan saraf, terutama di kaki. Konsumsi gula berlebihan bisa menyebabkan peradangan mikro di dalam tubuh. Peradangan inilah yang bisa mengganggu fungsi saraf dan membuat sinyal saraf di kaki menjadi tidak normal, muncullah kesemutan, kebas, bahkan sensasi panas seperti terbakar. Ironisnya, banyak orang mengira jus dalam kemasan itu lebih sehat daripada soda. Padahal,
kandungan gulanya bisa sama banyak, bahkan kadang lebih. Dan di usia 50-an ke atas, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam mengolah gula. Maka, semua kelebihan gula itu akan merusak tubuh pelan-pelan dari dalam. Mulailah beralih ke air putih, infused water, air dengan irisan buah, atau teh tawar hangat. Jika ingin rasa manis, gunakan sedikit madu asli atau buah segar sebagai pemanis alami. Kaki Anda, tidur malam Anda, dan kesehatan saraf Anda akan jauh lebih baik. 6. Kopi berlebihan. Kopi memang jadi sahabat setia banyak orang, apalagi setelah pensiun. Rasanya ada yang kurang kalau pagi hari belum seruput kopi panas. Bahkan tak sedikit dari kita yang minum 2-3 gelas kopi sehari. Tapi tahukah Anda bahwa kopi yang dikonsumsi secara berlebihan, terutama di usia lanjut, bisa memberi dampak kurang baik untuk kesehatan saraf dan otot, terutama di bagian kaki? Kafein dalam kopi bersifat diuretik ringan, artinya membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Masalahnya, saat buang air terlalu sering, tubuh bukan hanya kehilangan cairan, tapi juga mineral penting seperti magnesium dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi otot dan sistem saraf tetap optimal. Kekurangan magnesium adalah salah satu penyebab umum munculnya kram otot, terutama saat malam hari saat tubuh dalam posisi diam. Itulah kenapa banyak orang merasa baik-baik saja saat siang, tapi mulai merasa tegang, kram, atau seperti ditarik-tarik ototnya ketika malam menjelang. Lebih dari itu, kafein juga bisa membuat pembuluh darah menyempit untuk sementara waktu. Bagi Anda yang sudah punya masalah dengan tekanan darah atau sirkulasi darah ke kaki, ini bisa memperburuk gejala kesemutan dan rasa tidak nyaman di bagian bawah tubuh. Apakah ini berarti kopi harus dihindari sama sekali? Tidak juga. Minum 1 cangkir kopi pagi hari mungkin masih aman bagi sebagian besar orang. Tapi kalau Anda sudah merasakan gejala seperti kram, kesemutan, atau sulit tidur di malam hari, itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh Anda perlu istirahat dari asupan kafein yang berlebihan. Cobalah untuk mengganti beberapa cangkir kopi dengan minuman herbal seperti jahe hangat, air rebusan daun pandan, atau air lemon hangat yang lebih ramah bagi tubuh. Tubuh kita, apalagi di usia 50 tahun ke atas, tidak lagi bisa dipaksa kerja keras seperti dulu. Maka bijaklah dalam menikmati nikmat kopi, agar tubuh tetap sehat, dan kaki tetap nyaman melangkah. 7. Makanan tinggi garam. Keripik singkong, kerupuk udang, ikan asin, atau camilan gurih lainnya memang bikin lidah bergoyang. Rasanya susah berhenti setelah sekali gigit. Tapi di balik rasa gurih yang menggoda itu, tersembunyi ancaman serius untuk sistem peredaran darah dan saraf kita, terutama di bagian kaki. Makanan tinggi garam, natrium, akan membuat tubuh menahan lebih banyak air, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan darah. Jika tekanan darah naik, maka pembuluh darah kecil di ujung-ujung tubuh akan tertekan dan menyempit. Apa akibatnya? Aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke kaki jadi terganggu. Inilah yang menyebabkan munculnya rasa kesemutan, kebas, bahkan sensasi kaki dingin, atau seperti tertusuk jarum. Selain itu, asupan garam berlebih juga dapat mengganggu keseimbangan elektrolit di tubuh, mirip seperti saat Anda kekurangan magnesium, karena terlalu banyak kopi. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium, sangat penting untuk memastikan saraf dan otot bekerja dengan lancar. Ketika keseimbangan ini terganggu, sinyal-sinyal di saraf menjadi tidak stabil. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa kaki mereka sering nyetrum atau terasa tidak normal. Hal yang sering membuat kondisi ini makin parah, adalah karena makanan tinggi garam sering dikonsumsi sambil duduk santai atau nonton TV, yang artinya tubuh tidak banyak bergerak dan sirkulasi darah makin lambat. Kalau sudah begini, kombinasi antara makanan asin dan gaya hidup pasif jadi pemicu utama kaki terasa berat, kebas, atau bahkan kram. Untuk mengatasi ini, mulailah dengan langkah kecil. Kurangi jumlah garam dalam masakan. Ganti camilan asin dengan kacang tanpa garam, buah potong, atau rebusan sederhana seperti jagung atau ubi. Jika ingin makan ikan asin, pastikan porsinya kecil dan tidak setiap hari. Ingat, makanan boleh enak, tapi jangan sampai kita menukar kenyamanan sesaat dengan rasa sakit yang datang berkepanjangan. Kaki kita adalah penopang tubuh. Jika aliran darah dan sarafnya terganggu, maka seluruh aktivitas harian bisa ikut terganggu. Ketujuh, makanan di atas bukan makanan asing. Justru sering kita jumpai, bahkan hampir setiap hari kita konsumsi tanpa rasa curiga. Tapi sekarang Anda sudah tahu, bahwa makanan-makanan ini bukan sekadar menggoyang lidah, melainkan bisa mengguncang sistem saraf, jika dikonsumsi terus-menerus di usia lanjut. Ingat, tubuh kita memang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Saatnya kita berikan makanan yang mendukung kesehatannya, bukan yang memperberat bebannya.
Jangan tunggu sampai keluhan kram dan kesemutan menjadi permanen, atau bahkan mengganggu aktivitas harian Anda. Ubah pola makan, sedikit demi sedikit, karena setiap langkah kecil menuju hidup sehat akan memberi hasil besar di masa depan.